Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang ibu yang konsultasi karena dia mengalami suatu masalah yang begitu besar. Dia merasa tidak bahagia karena masalah yang dihadapinya bertahun-tahun. Dia datang kepada saya, Ustadz, tolong saya Ustadz, tolong saya, katanya. Kenapa Bu? Suami saya Ustadz, suami saya, katanya. Kenapa dengan suami ibu? Gara-gara suami saya Ustadz, saya gak bisa tidur, gak enak makan, katanya. Masalah ibu ini apa? Masalahnya apa? Kalau saya bilang, Bu, harusnya ibu bersyukur masih bisa mendengar suami ngorok. Kalau ibu sudah tidak bisa mendengar suami ngorok, ada dua kemungkinan. Suami ibu sudah pindah ke kubur atau pindah kasur. Ustaz, alhamdulillah masalah saya sudah selesai. Saya penasaran, masalah yang mana Bu? Masalah suami saya yang ngorok. Makin penasaran, apakah suami ibu sudah tidak ngorok lagi? Apa jawabnya? Enggak Ustaz, ngoroknya makin kenceng. Lalu di mana selesainya? Alhamdulillah setelah saya mendengar nasihat dari Ustaz, sekarang setiap kali saya mendengar suami saya ngorok, saya seperti mendengar lantunan musik terindah di dunia. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, kebahagiaan itu bukan pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Seringkali apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, dan apa yang kita dapatkan bukan yang kita inginkan. Tapi pada saat Allah berikan apa yang kita inginkan, ternyata kita baru sadar apa yang kita inginkan tidak menambah kebahagiaan di dalam diri kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan bukan pada keinginan, tapi pada saat kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan dan bersabar dengan yang belum Allah berikan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Tidak banyak umat Islam yang merayakan tahun baru Hijriah. Bahkan kadang-kadang nggak tahu kalau malam ini adalah malam tanggal 1 Muharram. Nggak tahu kalau hari ini adalah perpindahan tahun. Berbeda gemerlapnya pada saat tahun baru Masehi, betul nggak? Semuanya pada melek untuk pergantian detik demi detik. Tapi pada saat Muharram tidak ada. Tidak ada orang memperingati, mengingat kembali perjuangan-perjuangan zaman Rasulullah. Arti Muharram buat kita nggak ada. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, saya ingin membahas pada tema malam ini tentang 7 sebab Allah cabut keberkahan dalam hidup kita. Boleh? Boleh? Banyak di antara kita yang mengeluh, bertanya kenapa hidup ini semakin berat. Dari tahun ke tahun semakin sulit. Masalah yang Allah berikan semakin banyak. Cobaan yang datang tidak pernah berhenti, terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Nah, ini apa sebabnya? Jangan-jangan disebabkan pada saat Allah cabut keberkahan dalam hidup kita. Dan ada 7 sebab Allah cabut keberkahan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, yang pertama diingat, sebab Allah cabut keberkahan dalam hidup kita, yang pertama adalah kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan ini. Suatu saat ada seorang kawan saya, Ustadz Salmin Ja'far, seorang pengusaha sukses properti. Antum pernah gak gagal dalam bisnis? Pernah. Kapan? Tahun 90. Berapa antum ruginya Ustadz? Ya kurang lebih gak banyak lah, sekitar 5 miliar. 5 miliar rugi di tahun 90. Kebayang gak kira-kira nilainya berapa? Banyak. Taruhlah dikali sekitar 20 saja. Itu 5 miliar dikali 20, jatuh-jatuhnya sekitar 100 miliar kalau dinilaikan sekarang. Lalu saya tanya, Ustadz, antum rugi 5 miliar stres nggak? Ya stres. Terus pada saat antum stres, apa yang antum lakukan? Anda keliling dunia akhir. Rugi 5 miliar masih bisa keliling dunia. Luar biasa, dalam hati saya kaya betul nih orang. 8 bulan stres. Lalu saya tanya, pelajaran apa yang antum dapatkan Ustadz? Pada saat saya berbisnis, saya tidak melibatkan Allah dalam bisnis saya. Tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita.
akan menyebabkan hidup kita semakin rusak dan semakin jauh dan semakin berat. Allah cabut keberkahan dalam hidup kita. Allah kunci pintu rizki dalam rumah kita pada saat kita tidak melibatkan Allah. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Allah berfirman, barang yang tidak mengingatku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang akan semakin sempit dan sempit. Karena Allah ini adalah sumber solusi. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Bapak dan Ibu sekalian, saya punya seorang kawan, guru, seorang ibu, single parent, tinggalnya di Ciledug. Tahun 2000 saya berkenalan dengan beliau dalam rangka bisnis konveksi. Saya setiap kali ingin bisnis, mengambil keputusan bisnis, saya selalu mengawali dengan sholat duha, tahajud, dan sholat istikharah, serta sedekah. Subhanallah. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebab Allah hancurkan, sebab Allah tutup keberkahan dalam hidup kita, yang kedua adalah memutus silaturahim. Ada seorang pengusaha yang datang ke saya, Ustadz tolong bantu saya. Saya punya usaha bisnis berkembang dari tahun 99. Alhamdulillah perkembangan bisnisnya meningkat sampai saya bisa menghidupi orang tua saya dan adik saya. Mulai tahun 2007 usaha saya hancur. Pluk. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, saya tanya kepada beliau, akhi, antum melakukan enggak 7 sebab Allah kunci pintu rizki, 7 sebab Allah jauhkan kita dari keberkahan? Memutus silaturahim. Ini kayaknya saya yang ini, Ustaz. Dia bikin saya marah sampai terucap dalam mulut saya, jangan pernah menginjakkan kaki ke rumah saya, dan saya tidak akan pernah menginjakkan kaki ke rumah kamu. Ada tetangga utang nggak balik-balikin, itu diomongin aja kemana-mana. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, 7 sebab Allah kunci pintu rizki, 7 sebab Allah cabut keberkahan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita membuat orang tua kita kecewa. Kita membuat ibu kita kecewa. Ibu. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, 7 sebab Allah kunci pintu rizki dan 7 sebab Allah cabut keberkahan dalam hidup kita adalah kita tidak peduli dengan orang miskin, kita tidak peduli dengan yatim, kita tidak banyak-banyak sedekah. Orang yang berhasil, yang dibukakan pintu rizkinya adalah orang yang selalu memberi dalam kondisi apapun. Memberi dalam kondisi lapang wajar, tapi memberi dalam kondisi sempit adalah luar biasa. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir memberi, bukan berpikir meminta. Tidak ada istilahnya meminta di dalam Islam, yang ada dalam memberi, give and give. Jam 4 sudah sholat tahajud, setengah 5 sudah sholat subuh, jam 6 sudah tilawah 1 juz, jam 7 sudah sholat duha, sedekah sudah, jam 8 dia bertafakur alam. Yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, sebab Allah kunci pintu rizki dalam hidup kita, sebab Allah cabut keberkahan dalam hidup kita, yang kelima adalah adanya kesombongan di dalam diri. Di alam semesta ini, dosa yang pertama adalah sombong. Anna khairum minhum. Baik, lanjut yang keenam, Bapak dan Ibu sekalian. Sebab Allah kunci pintu rizki dan cabut keberkahan adalah seringnya terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Seorang laki-laki paling senang kalau istrinya cantik, karena penglihatan, syahwatnya tuh di penglihatan. Tapi seorang wanita paling senang kalau kupingnya yang syahwatnya di kuping, jadi paling senang kalau dirayu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki pada kita semua, jauhkan kita dari musibah, diberikan anak yang soleh dan soleha, diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Allahu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Al-Ustadz Susilo kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Sampaikan oleh Ustadz kepada masyarakat yang ada di Walahir ini. Ya. Baik, ada pesan bahwa kita harus terus berubah, bahwa kehidupan kita ini yang tidak berubah dalam perubahan itu sendiri. Momentum Muharram ini adalah momentum perubahan.
Kita harus menjadi orang-orang yang selalu menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Oke, pemirsa Badar TV dimanapun berada, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Bagus Hernowo yang sangat luar biasa, sehingga pada malam hari ini, malam tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1 Muharram, demikian. Mudah-mudahan pemirsa Badar TV di mana-mana mudah-mudahan bisa mengerti dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bagus Hernowo. Dan pemirsa, acara masih berlangsung, yaitu acara yang terakhir ini adalah acara muhasabah yang disampaikan oleh Ustadz Susilo, dan kita akan melihat muhasabah pada malam hari ini. Ayo, selamat menyaksikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat, sehat mata, sehat telinga, sehat ginjal, sehat paru-paru, sehat hati, kaki dan tangan kita. Kadang kita menyakiti sahabat kita dengan ucapan kita, lisan kita, tanpa kita merasa. Ampunilah kami ya Allah yang telah menyakiti tetangga-tetangga kami. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lingkungan kami lingkungan yang Engkau berkahi ya Allah. Jadikanlah lingkungan ini RW 07 Perum Puri Mutiara Indah Karangrahaja lingkungan yang Engkau ridhoi, lingkungan yang Engkau beri cahaya hidayah-Mu ya Allah, sehingga di sini berkembang suasana Islami ya Allah. Kumpulkanlah kami yang duduk di sini di surgamu dengan Rasul-Mu ya Allah, dengan para syuhada ya Allah, dengan orang-orang para ahli surga ya Allah, ahli ibadah ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Terus keluar kalimatnya adalah Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Marilah kita hargain perbedaan. Dan mohon maaf barangkali ada salah-salah dan kekurangan. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1436 Hijriah. Semoga di tahun yang baru ini perjalanan kita akan lebih baik lagi dari tahun-tahun kemarin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Segala salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.